Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Sobat TH dan para pemirsa dimanapun berada, berjumpa kembali di Ramadan yang luar biasa ini, di akhir hari bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan. Sebelum saya mulai, marilah kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena di akhir bulan Ramadan ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita puasa Ramadan mulai dari hari pertama sampai dengan hari terakhir ini masih diberikan kemudahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam marilah kita selalu junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saya, Sobat TH dan para pemirsa dimanapun berada, besok di hari akhir atau di hari kiamat mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasanya saya akan membacakan salah satu hadis atau beberapa hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, yang untuk bahasan kali ini saya akan mengambil tema tentang fadilah dari sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shollas sholawatil khamsa ma'al jama'ati falahu khamsatu asya'a. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengerjakan sholat 5 waktu dengan jamaah, jadi rutin jamaah sholat 5 waktu, maka Allah akan memberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada orang-orang yang jamaahnya tidak full seperti orang yang jamaah sholat 5 waktu. Al-awalu, yang pertama, la yusibuhu faqrun fid dunya. Jadi orang yang jamaah sholat 5 waktu terus menerus tanpa terputus seumur hidupnya, maka kefakiran diangkatnya dari dunia. Maka orang ini akan diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala min haitsu la yahtasib, yaitu diangkat kefakirannya, diangkat kemiskinannya, dicukupi semua kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran orang tersebut mau mengerjakan sholat 5 waktu jamaah full seumur hidupnya. Wasani, dan yang kedua, yarfa'allahu ta'ala anhu adzabal qabri. Orang yang mengerjakan sholat 5 waktu jamaah istiqomah terus menerus, maka pahala yang kedua, fadilah yang kedua adalah besok ketika di hari di kubur atau ketika masuk di alam barzah, maka siksa kubur akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dijamin bahwasanya orang yang memiliki atau orang yang mengerjakan sholat jamaah 5 waktu, maka orang itu akan terbebas dari siksa kubur. Wasalisu, dan yang ketiga, yu'ta kitabuhu biyamini. Besok orang itu di yaumil hisab, besok akan mendapatkan buku catatannya dengan tangan kanan. Kalau seorang hamba besok di yaumul hisab mendapat catatan amal dengan tangan kanannya, maka bisa dipastikan seorang hamba itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Warabi'u, dan yang kelima, yamurru ala sirati kalbarkil khatif. Yang kelima, orang yang mengerjakan sholat jamaah 5 waktu terus menerus secara istiqomah, maka fadilah yang keempat adalah besok ketika lewat siratal mustaqim, orang itu seperti layaknya kilat atau petir yang menyambar begitu cepatnya. Maka ini adalah salah satu dari 4 fadilah orang yang mau berjamaah sholat 5 waktu. Wal khamis, yang terakhir,
pahala atau fadilah bagi orang yang mau berjamaah sholat 5 waktu. Yang kelima adalah yudkhilullahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala adabin. Yang kelima, orang yang jamaah sholat 5 waktu, fadilahnya yang kelima adalah besok akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bila hisabin wala adabin. Tidak ada hitungan amal dan tidak ada azab ataupun siksa apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa yang kelima ini sungguh luar biasa? Karena sholat adalah satu-satunya besok yang pertama kali kita akan dihisab oleh Allah, yaitu tentang amal perbuatan sholat kita. Ketika sholat kita itu bagus di hadapan Allah, maka Allah akan husnudzon kepada kita bahwasanya semua kegiatan kita di dunia akan bagus. Akan tetapi kalau sholat kita buruk, sholat kita jelek, maka semua amal akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, salatul rajuli ma'al jamaah khairun min salati arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang pemuda laki-laki serta jamaah, yaitu seorang laki-laki yang berjamaah, itu lebih baik daripada sholat sendirian yang pahalanya itu adalah 40 tahun lamanya. Jadi apabila ada seorang pemuda sholat berjamaah di masjid atau di musola, maka itu lebih baik daripada dia itu jamaah sholat, jamaah beliau atau orang itu sholat sendirian di rumah selama 40 tahun. Maka bandingannya sholat sekali di masjid seorang pemuda yang di situ belum terlalu begitu memikirkan suatu pekerjaan, seorang pemuda, maka alangkah baiknya pemuda itu sholat berjamaah di masjid. Karena 40 tahun sholat sendirian di rumah itu lebih baik sholat sehari atau sekali di masjid-masjid atau di musola. Ruwiya annal jama'at alal munfaridi bisa bi isrina darajatan. Jadi diriwayatkan lagi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, yaitu 27 derajat. Jadi pahalanya kalau sholat jamaah itu 27, sedangkan orang yang sholat sendirian atau munfaridan itu adalah pahalanya 1. Maka kalau kita pandai matematika atau matematisnya kita hitung, maka alangkah baiknya kalau kita itu selalu mengerjakan sholat dengan berjamaah. Kalau pahalanya sekali sholat jamaah itu adalah 27 kali. Wa fil khabari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala itu bersabda, idza kana yaumal qiyamati yahsyurullahu qauman. Jadi ketika datang besok hari kiamat, Allah itu mengumpulkan suatu kaum, wujuhuhum kal kawakib. Kaum itu sebagian wajahnya itu seperti bintang. Fayaqulu lahum al malaikatu. Setelah itu, setelah malaikat melihat golongan yang wajahnya seperti bintang itu, kemudian malaikat bertanya, ma a'malukum, wahai kaum, apakah pekerjaanmu atau apakah amalmu sehingga engkau memiliki keistimewaan wajahmu seperti bintang, cahayanya seperti bintang. Fayaquluna, maka orang-orang itu pun menjawab, kunna idza sami'na al-adan kumna ila toharoh wal wudu wala tastagilu bi ghairi. Malaikat, kami itu adalah umatnya Nabi Muhammad, yang mana ketika kita mendengar adzan, ketika kita mendengarkan adzan, di situ kita sudah dalam keadaan suci dan kita sudah dalam keadaan berwudu. Maka fadilahnya sebelum adzan kalau kita sudah berwudu untuk menyambut sholat berjamaah, maka besok di hari kiamat wajah kita akan bersinar seperti laksananya bintang. Wa qauman wujuhuhum kal qamar. Ada satu golongan lagi yang wajahnya itu seperti rembulan. Fayaqulu lahum, maka malaikat pun terheran-heran juga dan bertanya, ma a'malukum, wahai orang-orang atau kaum, apakah pekerjaanmu ataukah apa amalmu? Fayaquluna kunna natawaddau qabla al-adzan. Jadi kaum itu atau golongan itu pun menjawab, wahai malaikat, kami ini adalah umatnya Nabi Muhammad, yang mana
kami itu berwudu sebelum datangnya adzan. Maka pahala bagi orang yang berwudu sebelum adzan, maka besok di hari kiamat wajahnya akan bersinar seperti rembulan pada tanggal 15 atau bulan purnama. Wa qauman, dan ada satu kaum lagi, wujuhum kasyamsi, yang wajahnya itu adalah bersinar sepertinya layaknya matahari. Fayaquluna, maka para malaikat pun bertanya, ba'da su'ali kunna tasma'un nida'a fil masjid. Jadi orang-orang yang terakhir ini, golongan yang terakhir yang mana wajahnya itu seperti cahayanya matahari, maka orang itu pun ditanya oleh malaikat, apa pekerjaanmu atau apa amalmu wahai kaum? Maka orang itu pun menjawab, sebelum muadzin datang ke masjid atau ke musola, sebelum diadzan, saya sudah berwudu dan saya sudah datang ke masjid atau ke musola itu untuk menyambut datangnya waktu sholat jamaah. Maka Sobat TH dan para pemirsa dimanapun berada, di akhir bulan Ramadan ini, di 10 terakhir bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan ibadah kita dengan sholat berjamaah, yang mana pahalanya yang sudah saya sampaikan tadi luar biasa, begitu luar biasanya sholat jamaah. Maka alangkah baiknya di hari terakhir di bulan Ramadan ini, marilah kita semakin tingkatkan sholat jamaah kita, agar besok ketika kita sudah fitri, kita mendapatkan predikat muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat di Ramadan yang terakhir ini. Wal afu minkum, apabila ada salah dalam tutur kata dan pembacaan hadis dan penyampaian, saya selaku manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, sumaridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.